1. 7 kebiasaan sehat Mahathir Mohamad untuk hidup bugar di usia 100. 2. 5 rahasia umur panjang Mahathir Mohamad usia 100 tahun. Tips sehat. 3. Mahathir Mohamad, 100 TH Anniversary of Leadership and Legacy. 4. 100 tahun Mahathir Mohamad, legenda pemimpin Malaysia yang tak pernah menyerah. 5. Celebrating 100 Years of Mahathir Mohamad, the man who shaped Malaysia's political heritage. 1. 7 kebiasaan sehat Mahathir Mohamad untuk hidup bugar di usia 100. Apa yang bisa kita pelajari dari Mahathir Mohamad, mantan PM Malaysia yang masih bugar di usia 100 tahun? Kita akan membahas 7 kebiasaan sehat yang membuatnya tetap segar hingga saat ini. Tetapi sambil membahas hal ini, kita akan menemui beberapa poin yang cukup kontroversial dan mengundang perbincangan. Jakarta, mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, yang baru saja mencapai umur 100 tahun pada 10 Juli 2025, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bagaimana seorang yang sudah menjalani hidup di hadapan publik dan penuh dengan tekanan tetap bisa menjaga kesehatan dan kemudiannya? 1. Tetap tenang di bawah tekanan. Dalam beberapa dekade memimpin, Mahathir menghadapi berbagai situasi tegang, dari kritik sederhana hingga krisis internasional. Namun, dia sangat baik dalam mengendalikan emosi dan tetap tenang. Ini bukan hanya membantu mencegah stres kronis, tetapi juga memiliki efek positif pada kesehatan jantung dan otak, seperti yang dikutip dari Economic Times. Stres kronis bisa mempercepat penuaan sel, sedangkan mengendalikan emosi bisa melindungi kita dari banyak masalah kesehatan. 2. Hindari kebiasaan buruk. Mahathir tidak merokok, tidak minum alkohol, dan memiliki pola makan yang seimbang. Dia tidak mengikuti gaya hidup yang ekstrim, tetapi tetap mempertahankan pola hidup yang sehat. Kontrol kalori sangat penting untuk mempertahankan kesehatan metabolisme, terutama di usia lanjut, seperti yang telah dibahas. 3. Tetap ingin tahu dan terus belajar. Walaupun sudah 100 tahun, Mahathir tetap ingin tahu dan terus belajar. Ini menunjukkan bahwa rasa ingin tahu tidak terbatas oleh umur. Hal ini penting untuk mempertahankan daya pikir yang tajam dan mempertahankan kesehatan otak. 4. Tidak sepenuhnya pensiun. Setelah pensiun, Mahathir tetap aktif dalam berbagai kegiatan. Ini menunjukkan bahwa pensiun tidak harus berarti mengakhiri hidup yang produktif. Aktivitas yang berarti bisa meningkatkan kesehatan mental dan fisik. 5. Tidak makan terlalu banyak. Mahathir menyarankan untuk makan secukupnya dan berhenti saat sudah merasa puas. Ini adalah tips penting untuk menghindari obesitas dan masalah kesehatan yang berkaitan dengan pola makan yang kurang sehat. 6. Terus bergerak. Meskipun tidak melakukan olahraga yang intens, Mahathir tetap aktif dengan berjalan kaki dan menjaga mobilitas fisik. Gerakan ringan setiap hari sangat penting untuk mempertahankan kesehatan jantung dan otot, terutama di usia lanjut. 7. Melatih otak setiap hari. Mahathir tetap menggunakan otaknya dengan membaca, menulis, dan berbicara dengan orang lain. Ini sangat penting untuk mempertahankan daya pikir yang tajam dan mempertahankan kognisi. Sekarang, mari kita bahas beberapa poin yang kontroversial di sini. Apakah Anda setuju bahwa hidup yang produktif bisa memperpanjang umur? Bagaimana pengaruh stres terhadap penuaan? Bagaimana pengaruh pola makan yang sehat terhadap kesehatan jangka panjang? Mohon berikan komentar dan pandangan Anda di bawah ini. 2. 5 rahasia umur panjang Mahathir Mohamad usia 100 tahun. Tips sehat. Sampai usia 100 tahun, Mahathir Mohamad tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang karena kesehatannya yang baik dan daya tahan yang luar biasa. Namun, apa sih rahasianya? Ternyata, tidak ada ramuan ajaib yang ia gunakan. Seperti yang diungkapkan dalam berbagai wawancara dan acara, beberapa tips kesehatan yang dia jalani cukup sederhana dan dapat diterapkan oleh siapa saja. Berikut ini, beberapa rahasia umur panjang Mahathir yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. 1. Berhenti makan saat makanan terasa lezat. Dalam salah satu acara televisi, Mahathir membagi kebiasaan uniknya yaitu berhenti makan ketika makanan terasa sangat enak. Hal ini untuk mencegah konsumsi lebih banyak yang bisa meningkatkan risiko obesitas dan penyakit kronis. 2. Tetap aktif secara fisik dan mental. Walau usianya sudah melewati seabad, Mahathir tetap aktif membaca, menulis, dan berdiskusi dengan tajam. Baginya, penting untuk menjaga tubuh dan pikiran tetap aktif dengan rutin berjalan kaki, membaca, dan menulis. 3. Tidur lebih awal, tapi tidak berlebihan. Meskipun Mahathir mengakui bisa tidur sangat nyenyak selama penerbangan jarak jauh, ia lebih memilih tidur lebih awal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ia mengingatkan untuk tidak tidur terlalu lama karena bisa menimbulkan masalah kesehatan.
4. Mengendalikan emosi dan jangan mudah marah. Menurut Mahathir, emosi yang tinggi bisa membebani tubuh dan memperburuk kondisi kesehatan. Oleh karena itu, ia mengajak kita untuk belajar mengendalikan emosi dan tidak mudah marah. 5. Toleransi dalam hubungan. Mahathir dan istrinya, Tun Siti Hasmah, menjadi contoh keharmonisan usia lanjut. Kunci dari hubungan mereka adalah toleransi. Anda mungkin akan bertanya, apakah semua rahasia ini benar-benar efektif? Bagaimana dengan faktor genetik yang juga memainkan peran penting dalam usia panjang? Bagaimana pendapat Anda tentang tips ini? Bagaimana dengan rahasia lain yang Anda temukan pada orang-orang tua yang hidup sehat? Silakan bagikan pikiran Anda di kolom komentar. Dalam usia modern ini, di mana kesehatan menjadi prioritas bagi banyak orang, rahasia-rahasia ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk hidup lebih sehat dan panjang. 3. Mahathir Mohamad, 100 TH Anniversary of Leadership and Legacy. Berikut adalah kisah yang menakjubkan tentang perjalanan panjang Tun Dr. Mahathir Mohamad, seorang tokoh penting di Malaysia yang telah mencapai usia 100 tahun dengan kondisi sehat dan bugar. Namun, ada lebih banyak lagi cerita unik tentang belakangan-belakangnya dan dampak yang besar yang dibawanya bagi Malaysia dan wilayah sekitarnya. Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1981 dan kembali pada tahun 2018, adalah salah satu dari sedikit individu yang berhasil mencapai usia 100 tahun dengan tetap sehat dan produktif. Lahir di Alor Setar pada tanggal 10 Juli 1925, beliau kini berusia 100 tahun dan masih aktif dalam berbagai aktivitas, termasuk membaca, menulis, berolahraga, dan berpartisipasi dalam diskusi politik. Prestasi akademis beliau sejak masa sekolah membuatnya mampu masuk ke Fakultas Kedokteran King Edward VII College di Singapura. Selama bekerja sebagai seorang dokter, beliau juga aktif di bidang politik dan menjadi Ketua UMNO Kedah. Sikap kritis dan komitmen terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi fondasi dari karir politiknya, yang mencapai puncak saat beliau dipilih sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1981. Selama masa jabatannya, ekonomi Malaysia menjadi prioritas utama beliau. Antara tahun 1988 dan 1996, produk domestik bruto, PDB, Malaysia mengalami pertumbuhan rata-rata 9,5% per tahun. Selain itu, berbagai badan usaha milik negara, BUMN, dikelola secara profesional. Pada akhir masa jabatannya, Malaysia berada di peringkat keempat dalam daftar negara dengan daya saing tertinggi di dunia. Tidak hanya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Malaysia, Tun Dr. Mahathir juga berperan dalam perkembangan kawasan. Hubungan dinamisnya dengan Presiden Soeharto dari Indonesia dan Perdana Menteri Lee Kuan Yew dari Singapura menjadi fondasi dari pembentukan ASEAN seperti yang kita kenal saat ini. Namun, perjalanan politik Tun Dr. Mahathir tidak selalu halus dan bebas dari kritik. Di awal masa jabatannya, beliau seringkali dianggap otoriter terhadap oposisi, membatasi kebebasan pers, dan menerapkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, ISA. Hubungan buruknya dengan Anwar Ibrahim, yang pada awalnya disiapkan menjadi penerusnya, juga menjadi salah satu kontroversi yang menghiasi masa jabatannya pertama. Meskipun begitu, kontribusi Tun Dr. Mahathir terhadap pembangunan Malaysia dan gaya hidup sehat yang dijalankannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Beliau bukanlah pemimpin tanpa celah. Namun, dari keberhasilan dan kegagalan beliau, kita dapat mengambil pelajaran untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukannya. Melalui pengalaman beliau, kita dapat menjaga etika politik dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. 4. 100 tahun Mahathir Mohamad, legenda pemimpin Malaysia yang tak pernah menyerah. 1 abad Mahathir Mohamad, api perjuangan yang tak pernah padam. Catatan, pandangan dalam tulisan ini sepenuhnya milik penulis dan tidak mewakili kebijakan editorial detik.com. Jakarta. Di era yang terobsesi dengan hal-hal baru, sosok Dr. Mahathir Mohamad justru membara semakin kuat. Menjelang usia ke-100 pada 10 Juli 2025, pemikirannya tetap menyala. Menulis analisis kebijakan, berdebat di forum internasional, mengkritik penguasa, bahkan menyampaikan sarkasme cerdas di media sosial. Waktu seperti menyerah pada tekad baja seorang Mahathir. Tapi inilah yang sering luput dari perhatian. Perjalanannya bukan sekadar tentang usia, melainkan pertarungan ide yang tiada henti. Menjelang pertengahan 2025, genaplah usia saya 1 abad. Jika Tuhan mengizinkan, ini perjalanan panjang penuh ujian. Syukurlah, kesehatan masih mendukung saya untuk berdiri, berjalan, dan berpikir jernih. Saya tak pernah bermimpi jadi tua panjang. Tapi karena diberi kesempatan, saya gunakan untuk berbakti sepenuhnya, ungkap Mahathir dalam wawancara dengan Suara TV, 31 Desember 2024,
membeberkan filosofinya tentang usia sebagai anugerah untuk terus berdampak. Bukan sekadar Perdana Menteri Malaysia terlama, Mahathir memecah rekor sebagai pemimpin tertua dunia yang terpilih secara demokratis saat kembali memimpin di usia 93 tahun, 2018. Namun, kehebatannya bukan terletak pada jabatan semata, melainkan pada konsistensinya melintasi zaman dengan ketajaman analisis dan kesetiaan pada visi kebangkitan Melayu. Inilah kontroversi utamanya. Apakah pengabdiannya benar-benar untuk semua rakyat Malaysia, atau terbatas pada kelompok tertentu? Mari kita telusuri jejaknya. Dibesarkan dalam tempaan disiplin tanpa kompromi. Alor Setar, 10 Juli 1925. Di hunian kayu sederhana, lahir Mahathir bin Mohamad, bungsu dari 9 bersaudara dalam keluarga Muslim Melayu ketat. Ayahnya, Muhammad Iskandar, kepala sekolah yang menerapkan disiplin tinggi dan perfeksionisme. Ibunya, Wan Tempawan, penopang kesabaran yang mengajari keteguhan hati. Masa kecil Mahathir diwarnai kesederhanaan ekstrim, khususnya saat pendudukan Jepang, 1941 hingga 1945, ketika kelaparan merajalela. Remaja Mahathir membantu keluarga dengan berjualan pisang goreng dan kue di pasar. Pengalaman inilah yang mengajarkannya, ilmu pengetahuan dan kerja keras adalah senjata mengubah nasib. Ayah saya sangat tegas. Tapi justru itu yang menyelamatkan saya dari jadi anak manja yang tak berani berbeda pendapat, kenang Mahathir dalam memoarnya A Doctor in the House, mengakui betapa pola asuh keras membentuk mental pejuangnya. Keprihatinan seorang dokter, saat penyakit bangsa lebih parah dari pasien. Lulus sebagai dokter dari King Edward VII College of Medicine, 1953, Mahathir memilih pulang ke Alor Setar mendirikan klinik Maha, melayani masyarakat Melayu dengan tarif rendah. Disinilah ia melihat wajah buram bangsanya. Penyakit pasien sering bukan karena bakteri, melainkan kemiskinan struktural, gizi buruk, dan sistem yang menindas. Misalnya, ia kerap merawat anak-anak kurus akibat kelaparan kronis sementara sumber daya melimpah di tempat lain. Saya bisa menyembuhkan demam, tapi tidak mampu mengobati ketidakadilan sistem, tulisnya getir. Klinik itu menjadi ruang transformasinya, dari penyembuh individu menjadi pembaharu masyarakat. Lewat ratusan artikel dengan nama pena CDIT, ia gugat ketimpangan pendidikan dan marginalisasi Melayu. The Malay Dilemma, buku terlarang yang mengubah sejarah. Tahun 1970, Mahathir menerbitkan The Malay Dilemma, buku yang meledakkan debat nasional. Ia menyoroti feodalisme Melayu, dominasi ekonomi etnis Tionghoa, dan warisan kolonial yang menghambat kemajuan bumi putera. Solusinya, kebijakan afirmatif untuk mengejar ketertinggalan. Pemerintah saat itu langsung melarang buku tersebut. Tapi inilah paradoksnya, justru pelarangan itu membuatnya terkenal. The Malay Dilemma jadi rujukan kebijakan New Economic Policy, NEP, yang mendorong partisipasi ekonomi bumi putera. Ambil contoh program kuota pendidikan dan bantuan UMKM untuk komunitas Melayu. Andaikan buku itu tak dilarang, mungkin tak ada yang membacanya, canda Mahathir pada BBC, 2018, menyindir ironi sensor. Buku ini menjadi bukti, larangan tak mampu membungkam gagasan yang menyentuh akar masalah. Pengasingan ke kebangkitan, seperti Phoenix dari abu. Usai dipecat dari Partai UMNO, 1969, karena mengkritik Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman, karir politiknya seperti tamat. Tapi Mahathir tak berhenti, tetap menulis dan melayani masyarakat di kliniknya. Ajaibnya, ketika Tun Abdul Razak berkuasa, 1972, ia diundang kembali ke UMNO. Hanya dalam beberapa tahun, ia merangkak dari senator hingga memenangkan kursi parlemen tanpa lawan di Kubang Pasu. Ini menunjukkan sesuatu yang sering terlupa, kemampuannya bangkit dari keterpurukan dengan diplomasi dan bukti kerja nyata. Sebagai Menteri Pendidikan, 1974-1977, ia memperjuangkan bahasa Melayu di perguruan tinggi dan perluasan sekolah desa. Visinya jelas, pendidikan adalah senjata melawan kemiskinan. Tahun 1981, ia dilantik sebagai Perdana Menteri keempat Malaysia, memimpin dengan jargon, bersih, cekap, amanah. Revolusi industri, membangun Malaysia dengan tangan besi. Selama 22 tahun memerintah, 1981-2003, Mahathir menolak status quo. Ia luncurkan wawasan 2020, mimpi Malaysia sebagai negara maju. Proyek-proyek ikonik lahir, Proton, mobil nasional pertama, 1983, Putrajaya, pusat pemerintahan futuristik, 1995, Menara Kembar Petronas, dan Multimedia Super Corridor, kawasan teknologi canggih.
Ia tak hanya membangun infrastruktur, tapi juga menanamkan nasionalisme ekonomi dan kebanggaan Melayu. Namun, banyak yang mempertanyakan, apakah kepemimpinan otoriternya diperlukan untuk kemajuan? Apakah stabilitas harus dibayar dengan kebebasan? Saya menolak dogma bahwa negara kecil harus tetap kecil, tegasnya di Asian Leadership Conference, 1996, mencerminkan tekadnya melawan stereotip. Krisis 1997, saat Malaysia menolak jadi korban IMF. Ketika krisis keuangan Asia menghancurkan nilai mata uang negara tetangga, 1997 hingga 1998, Mahathir menolak paket penyelamatan IMF ala Indonesia, Korea Selatan. Ia terapkan kontrol ketat nilai tukar ringgit, larang spekulasi falas, dan tolak menjual aset negara, kebijakan yang dicemooh ekonom barat. Hasilnya, Malaysia pulih lebih cepat tanpa utang IMF. Tapi di balik kesuksesan ini, badai internal mengamuk. Wakil PM Anwar Ibrahim, yang dulu disebut anak politiknya, menentang kebijakannya. Anwar akhirnya dipecat dan dipenjara, 1998, atas tuduhan korupsi dan sodomi yang dianggap politis. Rakyat membanjiri jalan. Gerakan reformasi pecah. Malaysia terpolarisasi. Namun Mahathir bertahan hingga 2003, saat ia menyerahkan kekuasaan pada Abdullah Ahmad Badawi. Mahathir versus Anwar, dendam yang berakhir di pelukan. Hubungan mereka adalah opera politik paling dramatis di Malaysia. Awalnya, Anwar mengagumi Mahathir sebagai mentor. Tapi krisis 1997 mengubah segalanya. Perbedaan strategi ekonomi dan tarik-menarik kekuasaan memicu pemecatan Anwar. Mahathir dituding diktator yang menghancurkan lawan dengan hukum. Tapi lihatlah ironi sejarah, 2 dekade kemudian, mereka berdamai. Tahun 2017, Mahathir, di usia 91, berdiri mendukung Anwar di pengadilan dan bersama-sama menjatuhkan pemerintahan Najib Razak yang korup. Demi Malaysia, saya rela bekerja sama dengannya, ujarnya, 2018. Ini membuktikan, dalam politik, musuh bisa jadi sekutu jika visi negara di atas segalanya. Comeback di usia 93, kemenangan yang menggetarkan dunia. 9 Mei 2018, sejarah tercipta. Koalisi Pakatan Harapan pimpinan Mahathir mengalahkan Barisan Nasional yang berkuasa 61 tahun. Di usia 93, ia jadi pemimpin tertua dunia yang terpilih demokratis. Media global memujinya sebagai tokoh yang 2 kali merobohkan sistem yang ia bangun sendiri. Janjinya mulia, hapus hukum kolonial, basmi korupsi, bebaskan Anwar, dan serahkan kekuasaan setelah 2 tahun. Tapi inilah pelajaran pahitnya, membangun koalisi lebih sulit daripada meruntuhkan rezim. Ketegangan internal dan ambisi partai meruntuhkan Pakatan Harapan Februari 2020. Mahathir mengundurkan diri, menyebut koalisi kehilangan kepercayaan. Bapak bangsa atau arsitek kontroversi? Bagi komunitas Melayu, ia adalah bapak bangsa, pejuang kebijakan afirmatif seperti NEP yang meningkatkan dominasi ekonomi politik Bumi Putra. Bagi Malaysia secara luas, ia diakui sebagai arsitek modernisasi, pembangun infrastruktur nasional dan penggerak industrialisasi. Tapi disinilah letak kontroversi terbesar. Banyak kelompok non-Melayu, khususnya Tionghoa dan India, menolak gelar bapak bangsa karena kebijakannya dianggap eksklusif dan mengorbankan meritokrasi. Apakah penguatan identitas Melayu harus mengorbankan inklusivitas? Bagaimana menyeimbangkan koreksi ketimpangan sejarah dengan keadilan untuk semua? Menjelang 100 tahun, pikiran yang lebih muda dari usianya. Pasca kekalahan pemilu 2022, Mahathir tak berhenti berpengaruh. Di usia senja, ia tetap menulis opini, membaca koran internasional, dan jadi pembicara forum global, seperti webinar Asia Muslim Dialogue Forum 2023. Kekritisannya tajam, menyebut pendudukan Israel di Palestina sebagai apartheid modern, mengecam standar ganda Barat, dan menolak stigmatisasi Islam sebagai teroris. Ketika Barat membunuh, itu disebut intervensi. Ketika Muslim marah, disebut teroris, sindirnya di OIC Youth Forum 2022. Kritik-kritik ini membuatnya dituduh antisemit, tapi ia tak gentar. Bagi Mahathir, kebenaran lebih penting daripada popularitas. Warisan abadi, api yang masuk buku sejarah. Warisan Mahathir adalah paradoks, dokter turnet politikus, modernis sekaligus otoriter, penyelamat ekonomi yang juga pecetus polarisasi. Di satu sisi, ia pahlawan industrialisasi dan simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat. Di sisi lain,
Ia dikenang karena membungkam oposisi dan membenarkan hukum represif. Tapi ada satu hal yang tak terbantahkan, kerja keras dan keberaniannya membentuk Malaysia modern. Di usia 100 tahun, ia masih memberi pesan pada generasi muda, utamakan negara, bukan partai, jangan takut pada bangsa lain, takutlah jika bangsamu lemah, dan orang tak membaca adalah pecundang sebelum bertanding. Kini, kita semua menghadapi pertanyaan kritis. Apakah keberhasilannya membangun Malaysia membenarkan metode otoriternya? Bagaimana kita merayakan jasanya tanpa mengabaikan kritik atas kebijakan kontroversialnya? Mari berdiskusi di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda? Apakah Mahathir layak disebut pahlawan tanpa celah, atau pemimpin kompleks dengan warisan gelap terang? 5. Celebrating 100 Years of Mahathir Mohamad, the man who shaped Malaysia's political heritage. Mahathir Mohamad celebrates his 100th birthday. Key moments that shaped his political legacy. Dr. Mahathir Mohamad turns 100 today, marking a century of life for a figure who has colored the political stage of Malaysia for over half a century. Having served twice as Prime Minister for a total of 24 years, Mahathir is known as the chief architect of Malaysia's modernization. Born in Alor Setar, Kedah on July 10, 1925, Mahathir graduated from the King Edward VII College of Medicine in Singapore in 1953. His foray into politics began during the era of independence, with its ups and downs, including a defeat in the 1969 elections before re-emerging as a national figure. Modernization and economic growth. In the 1980s, Mahathir launched the Lock East policy, encouraging Malaysians to emulate the work ethic and industrial culture of Japan and South Korea. This policy laid the foundation for an industrialized vision that moved away from dependence on the West. During his first term as Prime Minister, 1981 hingga 2003, Mahathir initiated major infrastructure projects such as the North-South Expressway, Kuala Lumpur International Airport, KLIA, and the development of Putrajaya as the new administrative capital. The Petronas Twin Towers, completed in 1998, became a symbol of Malaysia's rise and ambition as a progressive developing country. Facing the 1997 Asian financial crisis. When the financial crisis hit Asia, Mahathir chose a different path by rejecting IMF assistance and implementing capital controls and pegging the ringgit. Although this move was initially criticized, the policy was later seen as helping Malaysia recover faster than neighboring countries. Return to the pinnacle of politics at AG 92. In 2018, Mahathir returned to politics, leading the Pakatan Harapan coalition alongside his long-time rival, Anwar Ibrahim. The coalition's victory ended the long dominance of Barisan Nasional, which had been in power since independence. Mahathir was recorded as the world's oldest prime minister when he took office again at the AG of 92. However, his second term lasted only 22 months due to political turmoil and internal defections. Privatization of state-owned enterprises and strategic sectors. During the 1980s and 1990s, Mahathir pushed for the privatization of state-owned enterprises to increase efficiency. Sectors such as telecommunication, electricity, and aviation were targeted, with companies like Telekom Malaysia and Malaysia Airlines later going public. This policy was criticized for benefiting elite groups but remained a crucial milestone in the liberalization of Malaysia's economy. National Project, the birth of the Proton car. As part of the industrial-based economic transformation, Mahathir initiated the National Car Project Proton, perusahaan otomobil nasional, in the early 1980s in collaboration with Mitsubishi Corporation. Officially launched in 1983, Proton became a symbol of Mahathir's ambition in shifting Malaysia's economy from agriculture to manufacturing. Dr. Mahathir Mohamad is now one of the few political figures active in three different centuries, the 20TH, 21ST, and 22ND. His legacy continues to be debated, but his influence in shaping Malaysia's political, economic, and national identity remains irreplaceable.